Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, terlebih dahulu perkenalkan, nama Bapak Khalid Azhari dari Pasawahan. Di tahun ini saya diamanati oleh Ibu Kepala MTS untuk mengajar pelajaran Al-Quran Hadis. Baiklah, dalam kesempatan ini sebelum kita mulai materi ini, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca sholawat Fatih dan surat Al-Fatihah. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Fatih Ba'ulika wal Fatih lima sabaq masul haqqil haqqi wal hadi ila shiratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan hari ini, bab 1 dalam Al-Quran Hadis. Walaupun kalian belum memiliki LKS-nya, ini berdasarkan tahun kemarin, itu bab 1 adalah kedudukan dan fungsi Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup. Anak-anakku, ketika Nabi Muhammad menjelang wafat, Nabi Muhammad pernah bersabda pada para sahabatnya bahwa ikutilah 2 perkara yang menjadi pedoman hidupmu. Kemudian para sahabat bertanya, apakah itu ya Nabi? Nabi menjawab, pedoman hidup kalian adalah Al-Quran dan hadis. Barang siapa berpegang teguh pada Al-Quran hadis, maka insya Allah hidupnya akan bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Dalam Al-Quran dan hadis, yang pertama, Al-Quran hadis sebagai pedoman hidup. Kemudian apa itu Al-Quran, apa itu hadis. Namun marilah untuk lebih jelasnya lagi, kita akan memulai tentang Al-Quran. Al-Quran itu masdar atau kata dasar dari qira'a, yaitu bacaan. Kemudian pengertian Al-Quran itu ada 2. Yang pertama secara bahasa, kemudian secara istilah. Kalau secara bahasa itu bacaan, kalau secara istilah itu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dan membacanya merupakan ibadah. Kemudian dalam Al-Quran ini ada beberapa pendapat tentang Al-Quran. Kemudian ada beberapa pendapat. Setelah itu, apa itu nama-nama lain Al-Quran? Nama-nama lain Al-Quran itu ternyata banyak. Nama-nama lain Al-Quran itu ternyata banyak. Di antaranya Alkitab, artinya bacaan; Al-Furqan, pembeda; Az-Zikru, peringatan; kemudian At-Tanzil, yang diturunkan; An-Nur, itu cahaya; Al-Huda, artinya petunjuk; Asy-Syifa, itu obat; Ar-Rahman, rahmat, kasih sayang; Mau'izah, pelajaran, nasihat; Al-Busyra, kabar gembira; An-Nadzir, peringatan; Al-Mubarak, yang diberkahi. Itulah nama-nama lain Al-Quran. Jadi ternyata Al-Quran itu namanya banyak. Alkitab, kitab. Kemudian demikian materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini.
kurang lebihnya mohon maaf. Dan sebagai tugas adalah silakan kamu tulis di buku catatan kalian tentang nama-nama lain Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Sekali lagi, tugas bagi kalian adalah silakan kamu tulis nama-nama lain Al-Quran di buku catatan dengan menggunakan bahasa Arab. Jangan lupa tulis tanggalnya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.